Aku, kamu udah coba telepon belum? Rido, sudah tadi di rumahnya. Aku juga minta sama ibunya buat teleponin, tapi nggak diangkat. Iqbal, padahal aku udah nggak masuk kursus sekarang, dia malah ngilang. Daniel, terus kita mesti gimana nih? Aku, tanpa Panji kita nggak bisa pergi mencari telur itu. Soalnya cuma dia yang tahu tempatnya. Iqbal, coba telepon lagi aja Panji. Rido kembali menelpon Panji, berharap dia akan mengangkat teleponnya, tetapi masih saja tidak diangkat. Dari dalam rumah ibunya Rido keluar. Ibunya Rido, kalian mau kemana pagi-pagi? Bawa tas lagi. Rido, ini bu, kami mau ke kampus. Ibunya Rido, kok semuanya bawa tas besar? Kalian jangan-jangan pergi mendaki lagi ya? Ibu nggak izinin kamu, Rido. Rido, enggak kok bu, kami emang mau ke kampus. Ibunya Rido, bukannya Iqbal teman kamu itu nggak kuliah, kok ikut? Iqbal, ini bu, mereka ada program kampus. Mereka akan menyusuri sungai, jadinya saya ikut bu. Ibunya Rido, yang benar kalian jangan pergi mendaki lagi ya. Rido, bener kok bu, kami akan menyusuri sungai yang ada di belakang kampus. Sekalian makan-makan nanti di pinggiran sungai. Ibunya Rido, ya sudah kalau memang begitu, tapi kalian semua hati-hati ya. Ingat, kalian jangan pergi ke gunung itu lagi. Rido, iya bu. Ibunya Rido, Rido, kamu langsung pulang ya nanti kalau udah selesai. Jangan pergi ke tempat lain lagi. Kalau gitu, ibu masuk dulu. Rido, iya bu. Setelah ibunya Rido masuk, kami kemudian melanjutkan percakapan. Kami semua kesal dengan Panji yang tiba-tiba ngilang di saat kita akan berangkat sekarang. Aku, tadi pas terakhir kamu telepon, dia bilangnya apa do? Rido, dia bilang bentar lagi datang. Lagi siap-siap katanya. Dia gak pernah bilang kalau mau keluar dulu. Daniel, memang bajingan si Panji. Rido, kita tunggu aja dulu di sini. Siapa tahu dia nanti datang. Iqbal, tapi kita nanti kesiangan ke sana. Ini aja udah jam 8. Aku, iya kita sabar aja dulu nunggunya di sini. Daniel, memang si Panji ini ada aja yang bikin masalah dari dulu. Rido, memang gitu anaknya. Tapi kali ini tanpa dia kita gak akan bisa menemukan telur emas itu. Daniel, iya sih. Oh iya Ron, tadi malam katamu tadi kamu gak tidur nyenyak ya? Kenapa? Aku, iya cok. Tadi malam aku mimpi tentang dunia gaib itu lagi. Iqbal, mimpinya seperti apa Ron? Aku mimpi kalau kita kembali ke kampung gaib itu dan tertidur di musola. Setelah bangun, aku melihat bapak marbot itu di depan kita. Kemudian datang kakek tua yang menyeret Panji keluar musola dengan paksa. Rido, yang bener Ron. Aku, iya cok. Seketika itu, aku langsung bangun, terus gak berani tidur lagi. Pokoknya mimpi itu serem banget. Kita semua berteriak minta ampun. Daniel, ini nih pertanda lagi kalau kita tidak cepat menemukan telur itu, kita mungkin akan seperti mimpinya Roni. Rido, iya kayaknya memang seperti itu. Di tengah percakapan kami berempat, tiba-tiba terdengar suara motor digeber di luar rumah. Kami semua langsung keluar melihatnya, ternyata itu Panji. Panji,
Ayo Cok, kalian lama banget, katanya sambil berteriak. Aku langsung ke depan gerbang samperin dia. Kamu kemana aja Panji? Ditelepon gak diangkat. Panji, tadi aku ke rumah teman bentar, pinjam tasnya nih, katanya. Tapi kamu gak bilang-bilang sama kita. Telepon juga gak kamu angkat. Panji, masa sih? Oh iya lupa, aku bisukan tadi, sorry Cok. Kamu bikin kita semua kesal. Kamu coba mikir, kamu emang gak takut kalau kita balik ke kampung itu? Kataku dengan marah kepada Panji. Panji, iya takut sih. Nah terus kenapa kamu sepelekan masalah ini? Rido memanggil dari belakang. Ayo Ron, ambil tasmu, katanya. Aku kemudian tidak melanjutkan percakapan dengan Panji dan pergi mengambil ransel. Kami semua kemudian bersiap untuk pergi ke pendakian Gunung Samalas. Kami agak gugup, jangan sampai hal yang sama terulang kembali. Rido, kalian semua sudah bawa bekal kan di tas? Makanan jangan lupa, sama air yang banyak. Daniel, iya sudah Cok. Woi Panji, kamu bawa bekal gak? Jangan jadi beban nanti. Panji, kamu tahu apa? Sudah dong. Ya udah kita berangkat. Iqbal, bentar. Daniel, apalagi Cok? Iqbal, kalau misalkan kita sudah menemukan telur itu, kita mau ngembaliinnya kemana? Oh iya juga ya, masa kita bawa pulang lagi? Daniel, coba kita tanya ke kakekmu dulu dong. Benar juga kata Iqbal, gimana caranya kita ngembaliin telur itu? Rido, ya udah ayo kita ke rumah kakekku dulu. Ayo Panji, kamu masukin motormu dulu ke dalam. Panji kemudian memasukkan motornya ke halaman rumah Rido. Kami berlima kemudian pergi ke rumah kakeknya Rido. Sesampainya di sana, rumahnya tertutup. Rido mengetuk pintu rumahnya dan kami semua berteriak, "Assalamualaikum." Kok nggak ada orang doh? Rido, bentar ya aku telepon pamanku dulu, katanya sambil mengeluarkan HP-nya. Kemudian Rido menelpon pamannya. Katanya pamannya Rido lagi keluar. Pamannya Rido menyuruh kami masuk saja ke dalam karena pintunya tidak terkunci. Kami semua masuk ke dalam dan menuju ke kamarnya kakeknya Rido. Kami melihat kalau kakeknya Rido sedang duduk bersandar di ranjangnya sambil mendengarkan radio yang ada di sampingnya. Rido, "Assalamualaikum Kak." Kakeknya Rido, "Waalaikumsalam. Kalian datang lagi ya? Paman kamu mana Rido?" Rido, "Katanya keluar. Paman menyuruh kami masuk saja Kak." Kakeknya Rido, "Oh iya, ambilkan kakek air minum dulu. Kakek haus." Rido, "Oh iya Kak, tunggu sebentar ya." Rido kemudian pergi ke dapur untuk mengambil air putih. Setelah itu memberikannya kepada kakek. Setelah kakek minum, Rido kemudian menanyakan tentang barang yang kami ambil itu. Rido, "Kek, ada yang kami ingin tanyakan." Kakeknya Rido, "Apa itu? Kalian mau tanyakan apa?" Rido, "Kami sudah menemukan barang yang kami ambil dari kampung Anjani itu, Kak. Sekarang kami akan mencarinya. Teman kami menyembunyikannya di area pendakian Gunung Samalas itu." Kakeknya Rido, "Syukurlah kalau di kalian sudah ada yang mengaku." Rido, "Iya, Kak. Dan bulan purnama itu tinggal 2 hari lagi, Kak." Kakeknya Rido, "Sebaiknya kalian cepat-cepat mengembalikannya sebelum malam bulan purnama itu datang." Rido, "Iya, Kak. Jadi kami mau tanyakan, bagaimana cara kami mengembalikan barang yang kami ambil itu, Kak?"
Kakeknya Rido, jadi begitu ya? Kalian harus meletakkannya di gerbang menuju alam gaib itu. Aku, gerbang alam gaib? Maksudnya gerbang yang mana, Kak? Kakeknya Rido, coba kalian ingat, pada saat masuk ke alam gaib itu, kalian tidak mengingat pernah melewati sesuatu. Aku, sesuatu seperti apa, Kak? Kakeknya Rido, bisa jadi seperti pohon besar, sungai, batu besar, atau gua. Rido, oh iya, Kak. Kami waktu itu mengelilingi batu besar, sehingga kami bisa keluar dari kampung gaib itu, Kak. Kakeknya Rido, tidak salah lagi. Kalian harus menaruh barang yang kalian ambil di atas batu itu. Aku, jadi begitu ya, Kak. Baiklah, Kak, kami akan meletakkannya di sana nanti. Kakeknya Rido, kapan kalian akan pergi ke sana? Rido, sekarang, Kak, kami akan mencari barang itu dulu. Kakeknya Rido, baiklah, kalian hati-hati ya, dan jangan lupa berdoa. Rido, iya, Kak, doakan kami juga ya, Kak. Kalau begitu, kami pergi dulu ya, Kak. Kakeknya Rido, iya, kakek akan selalu doakan kalian. Kami kemudian berpamitan kepada kakeknya Rido dan pergi dari rumahnya. Setelah sampai di rumah Rido, kami kembali berdiskusi. Aku, jadi kita harus mendaki ke pos 3 untuk mengembalikan telur emas itu. Daniel, iya juga. Ke pos 3 itu kan perjalanan 1 hari. Rido, jadi kita harus menginap ya? Aku, mau gak mau kita harus menginap. Kita pulangnya besok. Iqbal, tapi aku belum izin ibuku. Daniel, aku juga belum izin kalau mau menginap. Aku, kita semua belum izin, terus gimana? Panji, udahlah, gak perlu izin. Kita semua langsung pergi saja. Rido, kalau kalian pulang dulu ke rumah masing-masing untuk izin orang tua, belum tentu juga kalian akan diizinkan. Daniel, iya bener juga, Do. Aku, apa kita langsung pergi aja? Seperti ya dikatakan Panji, ini juga kan demi kebaikan kita. Besok malam kan sudah bulan purnama juga, jadi nggak ada waktu lagi. Iqbal, ya udah, kita langsung pergi aja. Aku nggak mau ada masalah lagi. Aku, oke, kita pergi ya. Tapi bekal kita mesti ditambah lagi nih. Terus tenda juga kita harus bawa. Panji, tenang aja. Di tasku udah ada tenda, kompor, semua teflon kok. Tadi aku pinjam sama teman. Sebenarnya sepulang dari mengambil telur emas itu, aku emang berencana untuk camping sendirian di sana. Daniel, nah, tumben kamu bener sekarang, Panji. Rido, jadi kita tambah bekal aja ya sekarang ini. Aku, iya sih. Kamu bawa beras aja dikit, Do. Nanti kita beli makanan di luar aja. Rido, oke. Aku ambil beras dulu dikit ya. Setelah kami mempersiapkan semuanya, akhirnya kami berangkat menuju pendakian Gunung Samalas. Aku di sini berboncengan dengan Iqbal, kemudian Daniel dan Rido dan Panji sendirian. Di perjalanan, aku dan Iqbal berbincang-bincang masalah pendakian. Tiba-tiba, di tengah perjalanan Iqbal menghentikan motornya. Daniel yang di belakang ikut berhenti diikuti dengan Panji. Aku, kenapa, Cok? Iqbal, nanti kita mendaki ke pos 1 ini lewat mana? Aku, lewat gerbang biasa sih. Mana lagi? Daniel, ada apa ini? Kok kelihatan berhenti? Katanya sambil memepetkan kendaraannya. Iqbal, kita mau masuk ke lewat gerbang pendakian. Daniel, iya sih, terus lewat mana? Iqbal, kalau kita lewat gerbang biasanya, kita bakalan dikenal sama petugas di sana, sama orang-orang di sana juga.
Emang kalian lupa kemarin kita pernah jadi bahan tontonan di sana? Aku? Iya, benar juga katamu, Bal. Pasti kita bakalan dilihat sama petugas TNGS itu. Terus dilaporkan ke aparat. Kalau pemerintah ikut campur, kita bakalan sulit menyelesaikan masalah ini. Rido, terus kita mesti lewat mana nanti kalau nggak dari gerbang? Aku, kita pakai penutup wajah aja nanti. Kita beli di toko kan banyak. Supaya kita gak dikenali orang-orang di sana. Iqbal, apa bisa kayak gitu? Daniel, mungkin aja bisa. Kita kan belum coba. Kalau kita nggak pakai cara itu, kita mau lewat mana? Rido, ya udah kita coba aja dulu. Semoga aja berhasil. Tapi kalau kita diminta untuk melepaskan masker itu, jangan mau. Mending kita balik aja dulu. Jangan sampai kita ketahuan sama petugas itu. Aku, oke, ayo kita coba cari toko itu. Aku kemudian mengajak teman-teman untuk membeli masker di sebuah toko. Kami membeli beberapa masker dan langsung memakainya di tempat agar nanti tidak buru-buru pakai setelah sampai di sana. Setelah membeli, kami melanjutkan perjalanan menuju pendakian Gunung Samalas. Setelah sekitar 1 jam kami berkendara, kami akhirnya sampai di area parkiran pendakian. Parkiran itu rame, banyak motor yang terparkir di sana. Sepertinya banyak yang sedang mendaki di gunung itu. Kami berlima memarkirkan kendaraan di sana dan segera turun dari motor. Setelah itu, tas langsung kami pakai di punggung dan kemudian menuju loket masuk. Di depan pos penjagaan, kami langsung dimintai kode booking sama petugas. Petugas, boleh minta kode bookingnya, Dek? Aku, kode booking apa, Pak? Petugas, kode booking pendakian kalian? Rido, kami tidak pernah booking, Pak. Petugas, waduh, kalau gitu kalian nggak bisa mendaki sekarang. Minimal itu kalian harus booking jauh-jauh hari. Daniel, emangnya sekarang harus booking dulu kalau mendaki, Pak? Petugas, pasti kalian baru pertama mendaki ya? Panji, kita sudah sering mendaki kok, Pak. Aku di sana langsung menyadari kalau pendakian zaman sekarang harus booking terlebih dahulu. Aku langsung memotong pembicaraan agar petugas tidak sampai curiga pada kami. Aku, hehehe, iya Pak, kami baru pertama kali mendaki Pak, makanya kami tidak tahu, kataku sambil menepuk punggung Panji. Petugas, oh pantas saja, saya jelaskan ya Dek, kalau kalian mau mendaki gunung ini, kalian harus download dulu aplikasinya melalui HP. Aku, aplikasi apa Pak? Petugas, nama aplikasinya Esa Malas. Di aplikasi itu kalian booking, tentukan tanggal dan bulan kalian mendaki. Tidak bisa begitu datang langsung mendaki, nggak seperti zaman dulu Dek. Rido, oh begitu Pak. Jadi kami tidak boleh mendaki kalau belum booking Pak. Petugas, iya Dek, soalnya yang mendaki per hari itu dibatasi Dek. Aku, kok gitu Pak? Biasanya kan berapapun orang yang mendaki nggak masalah, Pak. Petugas, iya itu dulu, tapi sekarang tidak lagi. Itu karena pernah ada yang hilang dulu di gunung ini. Kalian pasti nggak tahu. Kalian mungkin masih kecil, terus banyak juga yang buang sampah di atas sana. Aku, kalau misalkan booking hari ini, kapan kita bisa mendaki, Pak? Petugas, mungkin 5 hari lagi kalian bisa mendaki kok kalau kalian booking sekarang. Daniel, waduh lama juga Pak. Petugas, iya Dek, memang begitu aturannya. Itu pun kalau kuotanya udah banyak, booking tidak bisa diterima juga. Aku, ya udah deh kalau begitu kami pulang aja Pak. Terima kasih Pak sudah menjelaskan kepada kami. Petugas, iya Dek, sama-sama. Panji, kamu serius mau pulang?
Aku pulang aja, Cok, kataku sambil mengedipkan sebelah mata sebagai kode kepada Panji. Panji tidak mengerti apa yang aku maksud. Mana mungkin kita pulang gitu aja. Aku takut kalau berlama-lama di sana petugas itu akan curiga kepada kita. Kami berlima kemudian berjalan ke parkiran motor. Pada saat mengambil motor, seseorang datang menghampiri kita. Orang, "Dek, kalian mau kemana?" "Rido, tadinya kami mau mendaki, Mas, tapi karena belum booking, kami tidak diizinkan." Orang, "Iya sih, harus booking dulu, tapi kalian masih mau mendaki nggak?" Aku, "Masih, Mas, memangnya kenapa?" Orang, "Ikuti saya yuk," katanya sambil menunggangi motornya, kemudian menuju ke jalan raya. "Rido, kemana?" Orang, "Udah, ikut aja sini." "Rido, motor dibawa atau ditinggal di sini?" Orang, "Dibawa." Kami kemudian mengikuti orang itu keluar menuju jalan raya. Mungkin jaraknya sekitar 500 meter dari area gerbang Taman Nasional Gunung Samalas. Orang itu masuk ke sebuah gang kecil sebelah kiri jalan. Kami terus mengikutinya dengan perlahan. Kemudian orang itu masuk di sebuah rumah. Kami juga mengikutinya masuk dan berhenti di sana. Aku lihat di halaman rumah itu ada beberapa motor yang terparkir di sana. Di sana juga banyak orang, mungkin teman-teman dari masnya itu. Orang, "Ayo kalian duduk di sini. Kalian parkirkan motor kalian di sana ya." Kami memarkirkan motor dan duduk di teras rumah itu. Di sana, kami semua masih memakai masker. Kami tidak berani melepasnya. Orang, "Kalian mau mendaki ya?" "Rido, iya Mas." Orang, "Kenalin, nama saya Arif, dan ini teman-teman saya di sini. Saya orang asli kampung ini," sambil menunjuk teman-temannya. Aku, "Iya Mas, kenapa mengajak kita ke sini?" "Mas Arif, saya bisa bantu kalian mendaki gunung tanpa harus booking." Panji, "Yang bener Mas." Mas Arif, "Iya, tapi ini jalur yang gak resmi. Jalur pendakian ini memutar dari gerbang pendakian itu." Aku, "Beneran bisa Mas?" Mas Arif, "Iya bisa bos, tapi biayanya 2 kali lipat lebih mahal daripada gerbang pendakian resmi." Ternyata Mas Arif itu merupakan pemuda di kampung itu yang membuat usaha untuk membantu pendaki-pendaki yang mau mendaki melewati jalur yang tidak resmi. Memang tidak heran kalau ada yang seperti ini, karena ada saja orang yang tidak bisa mendaki seperti yang petugas tadi bilang. Kalau kuota pendakiannya sudah penuh, booking juga tidak bisa dilakukan meskipun sudah booking jauh-jauh hari. Jadinya, siapa yang cepat dia dapat. Aku, "Tapi bagaimana dengan petugas penjaga Mas? Bukannya ada polisi hutan yang berpatroli di jalur pendakian?" Mas Arif, "Polisi hutan itu hanya berjaga di gerbang pendakian saja. Mereka pergi ke area camping sekali seminggu saja untuk mengecek di sana." Daniel, "Jadi kami bisa aman mendaki lewat jalur ini Mas?" Mas Arif, "Iya bisa bos. Jalur ini juga sampai pos 1. Jalur ini cuma memutar gerbang awal pendakian saja. Tapi kalau sudah sampai pos 1, jalurnya sama saja dengan jalur resmi. Kami hanya membantu orang-orang untuk melewati gerbang TNGS itu saja." Rido, "Oh begitu ya Mas, tapi jalurnya nggak ekstrim kan?" Mas Arif, "Enggak, ini sama aja dengan jalur resmi. Jalur rumput savana, tidak ada yang masuk hutan. Sebenarnya jalur ini merupakan jalur para petani di sini. Kalau kalian lewat jalur ini, kalian akan bertemu banyak petani yang bertani di jalur ini. Dan peternak sapi yang melepas liarkan sapinya di lereng gunung ini." Aku, "Terus mengenai bayarannya, katanya biayanya 2 kali lipat dari jalur resmi. Berapa itu Mas?" Mas Arif,
Jadi gini bos, dari jalur resmi itu sekarang harga tiket di aplikasinya itu 50.000 per orang. Iqbal, wih mahal banget. Mas Arif, memang segitu bos. Bentar ya saya cek di aplikasinya kalau kalian gak percaya, katanya sambil memainkan HP-nya. Rido, jadinya kita bayar 100.000 per orang ya? Mas Arif, nih lihat, 50.000 per orang. Ini untuk karcisnya saja. Belum lagi parkir motornya yang katanya 50.000 per hari di sana. Iya bos, jadinya 100.000 per orang. Tapi untuk parkir di sini lebih murah, cuma 2.000 per hari. Aku, gimana cok? Kataku sambil melihat yang lain. Daniel, ya udah nggak apa-apa kok. Yang penting hari ini kita bisa mendaki. Iqbal, iya deh nggak apa-apa, aku sih mau. Aku, iya deh mas, kami mau. Mas Arif, kalian berapa hari di atas sana? Rido, besok juga balik mas. Mas Arif, wah kok cepet banget, kalian nggak sampai puncak dong? Aku, iya mas, kami hanya mau mendaki sampai pos 3 saja mas, soalnya kami masih pemula. Mas Arif, oh oke dah, tidak apa-apa, cari pengalaman aja ya kan? Nanti tahun depan bisa coba lagi kan untuk sampai puncak? Rido, hehe, iya mas. Mas Arif, ya sudah, kapan kalian mulai berangkat ini? Nanti kami antar ke jalurnya ya. Daniel, sekarang mas, biar tidak buang-buang waktu lagi. Mas Arif, ya sudah, kalian siap-siap aja dulu ya. Kunci motor sama helm kalian titipkan di sini aja ya. Panji, tapi di sini aman nggak? Mas Arif, aman kok, dijamin. Aku, oke mas, kalau gitu kami ambil tas dulu ya. Terus antar kami sampai jalurnya ya. Kami kemudian bersiap-siap dan akan mulai mendaki. Aku melihat jam di HP-ku menunjukkan pukul 11.29 waktu Indonesia Tengah. Cuaca lumayan panas, tetapi tidak menyurutkan kami untuk mendaki di hari itu. Karena itu merupakan hari terakhir sebelum bulan purnama yang akan terjadi besok malam. Pesan di HP-ku datang, aku membukanya. Dan ternyata itu adalah pesan dari Putri. Semangat kakak ngerjain skripsinya. Beberapa kata yang membuatku ingin segera mengakhiri masalah ini dan hidup normal agar aku lebih dekat dengan Putri. Mungkin sekitar 500 meter kami berjalan dengan Mas Arif, orang yang membantu kami mendaki tanpa perlu booking online. Di sepanjang jalan, memang benar di jalur pendakian itu hanya perkebunan warga yang kami lewati, seperti singkong, kentang, wortel, dan lain-lain. Mas Arif, saya ngantarinnya sampai sini aja ya, kalian tinggal lurus aja. Di depan sudah mulai menanjak jalannya, kalian hati-hati ya. Aku, oke mas, terima kasih ya, besok kami kembali. Mas Arif, oke bos, semoga lancar perjalanannya. Kami kemudian meneruskan perjalanan. Setelah Mas Arif pergi, kami langsung membuka masker yang menutupi mulut dan hidung kami. Panji, pengap banget cok pakai masker terus. Kalau mendaki pakai ginian, nggak kuat aku. Iqbal, iya bener. Kalau di sini sudah aman kan, kita nggak perlu lagi pakai masker. Aku, iya sih, sepertinya aman. Tapi kalau nanti kita melihat polisi hutan, langsung aja pakai maskernya. Kami terus berjalan. Jalanannya sudah mulai menanjak dengan rumput savana di sekeliling. Rute pendakian memang sudah ada di sana, jadi kami tidak takut tersesat. Mungkin itu terbentuk dari jejak kaki para pendaki atau warga di sana yang melewati jalan itu. Aku melihat sapi-sapi yang dilepas liarkan di sana. Memang benar ini adalah tempat para peternak sapi melepas liarkan ternaknya. Kami sedikit takut dengan sapi-sapi itu,
kami khawatir akan diseruduk. Tetapi, kami tetap tenang dan terus berjalan. Orang-orang juga masih kami lihat di sana. Ada yang sedang mengarit rumput untuk ternaknya, ada juga yang sedang memberi minum ternaknya. Semakin atas kami berjalan, rute pendakiannya sudah mulai sepi. Sudah tidak ada kami temukan warga yang menggembalakan sapi-sapinya di sana. Tetapi, bekas jalannya masih terlihat. Itu memang jalannya menuju pos 1, seperti yang Mas Arif itu bilang. Kita tinggal ikuti jalannya saja. Rido, kita istirahat di sini aja dulu, kata Rido sambil menghentikan langkah kakinya. Daniel, oke, capek juga ya, panas banget juga. Aku, ya udah, kita istirahat minum dulu ya. Kami kemudian beristirahat sebentar di sana hanya untuk minum. Kami tidak mau berlama-lama di sana karena cuaca yang sangat panas. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, kami semua mendengar sebuah suara seperti bisikan. Iqbal, wih, ada suara orang, kalian dengar nggak? Daniel, iya, seperti orang tua. Aku, iya bener, aku juga denger kok. Kalian semua denger kan? Suara itu semakin jelas terdengar dan semakin besar. Suara itu seperti menyuruh kami untuk cepat dan tidak membuang waktu. Kami menjadi tidak tenang akan hal itu. Iqbal lebih dahulu berdiri karena ketakutan. Iqbal, suaranya kok hilang? Kata Iqbal setelah berdiri. Aku kemudian ikut berdiri seperti Iqbal. Setelah berdiri, seketika suara bisikan itu langsung hilang di telinga. Aku, iya, suara itu hilang. Ayo Cok, sepertinya suara itu ingin kita cepat jalan. Semuanya kemudian berdiri dan ekspresinya langsung berubah menjadi sedikit ketakutan. Kemudian kami melanjutkan lagi perjalanan. Aku melihat jam, sudah menunjukkan pukul 12.45 waktu Indonesia Tengah. Aku, mungkin sebentar lagi kita sampai di pos 1. Sebelum sampai di pos 1, kita makan siang dulu ya. Daniel, kenapa kita nggak makan siang di pos 1 aja, Ron? Panji, iya Cok, kan lebih enak kita makan siang di sana. Aku, kalau kita sudah sampai di pos 1, kita semua harus pakai masker. Jangan sampai kita dikenali orang yang beristirahat di sana. Dan juga mungkin saja ada petugas yang berjaga di sana. Rido, iya bener juga itu Ron. Kita harus makan siang dulu sebelum sampai di pos 1. Biar nanti sampai di sana, kita langsung mencari di mana Panji menyembunyikan telur emas itu. Daniel, ya udah kita cari pohon besar aja tempat kita makan siang. Rido, mungkin di sekitar ini agak sulit ketemu pohon. Lihat aja sekeliling, padang rumput savana aja. Aku, iya bener, memang agak susah di sini. Kami terus berjalan sambil berpinjang-pinjang. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat di depan kami ada sebuah gubuk kecil. Itu mungkin milik peternak atau petani yang sengaja dibuat sebagai tempat beristirahat dikala mereka kelelahan bekerja. Aku, kita makan siang di gubuk itu aja, kataku sambil menunjuk ke arah gubuk itu. Daniel, iya ya, mungkin di sana juga ada orang yang beristirahat. Iqbal, kalian yakin mau istirahat di sana? Kalian gak takut kalau kita dibisikin lagi seperti tadi? Rido, ya takut sih, tapi kan kita perlu makan. Udahlah, kita istirahat aja di sana. Tapi kita jangan lama-lama. Mungkin benar kata Roni, kita diminta cepat dan tidak membuang-buang waktu. Iqbal, ya udah ayo tapi cepat ya. Aku, kamu tenang aja Bal. Asal kita tetap bersama dan tidak ada yang melakukan kesalahan, kita aman kok. Kami kemudian ke sana dan ternyata tidak ada orang di sana. Gubuk yang terbuat dari bambu dan beratapan ilalang itu juga sudah reak dan hampir roboh. Mungkin
itu sudah lama dibangun dan tidak pernah diperbaiki lagi sama pemiliknya. Kami dengan berhati-hati berteduh di bawahnya. Kemudian kami mengeluarkan nasi bungkus dari dalam tas yang sengaja kami beli di perjalanan tadi untuk makan siang. Kami menikmati makanannya sampai kenyang. Setelah itu minum dan merokok sebentar. Iqbal terus saja mengajak kami untuk jalan karena dia takut sesuatu akan terjadi bila kita terus berlama-lama nyantai di sana. Karena Iqbal terus jalan mendesak kami untuk jalan, kami kemudian melanjutkan perjalanan lagi menuju pos 1. Sudah sekitar 20 menit kami berjalan menanjak, terlihat sudah pos 1 Bukit Samalas. Tetapi kami tidak datang dari arah timur, yang merupakan jalur resmi, tetap kami datang dari utara. Di pos 1, terlihat beberapa pendaki yang beristirahat di sana. Mungkin mereka baru turun dari pendakian. Daniel, jadi di mana kamu menyembunyikan telur emas itu, Panji? Panji, ada di depan. Itu di sekitar bawah bukit pos 1 itu. Lokasi pos 1 itu memang seperti di atas bukit kecil kalau dilihat dari bawah. Kami kebetulan datang dari sisi utara di bawah bukit kecil itu. Setelah hampir mendekati pos 1 itu, mungkin sekitar 100 meter dari pos 1, Panji berkata di sekitar sini. Kami kemudian langsung menghentikan langkah. Oke, kita mulai mencari di sini, tapi kita pakai masker dulu, biar tidak ada yang mengenali wajah kita. Iqbal, kita istirahat dulu sebentar, atur nafas, baru kita pakai maskernya. Panji, iya Cok, capek-capek gini pakai masker, sama aja mau bunuh diri. Rido, ya udah, kita duduk dulu sebentar di sini. Kami beristirahat sejenak di sana sebelum mulai mencari di mana Panji menyembunyikan telur emas itu. Aku melihat ke atas, ke arah pos 1, orang-orang yang beristirahat di sana sepertinya memperhatikan kita. Kita terus dilihatin tuh sama orang-orang di pos 1 itu. Kita mulai mencari sekarang aja, nanti malah mereka kesini karena penasaran. Rido, iya juga ya. Ayolah kita mulai cari, pasang maskernya semuanya. Kami kemudian mulai mencarinya. Di sekitar itu memang banyak bekas tisu basah. Memang di sekitar sana banyak pendaki yang buang air kecil dan besar di sana. Makanya di sana banyak plastik, botol-botol bekas air mineral dan bekas tisu basah di sana. Daniel, di sekitaran mana kamu kencing kemarin, Panji? Panji, di sekitaran sini nih. Aku ingat kemarin aku kencing terus menghadap ke arah barat. Daniel, tapi kenapa nggak ada nih? Kamu menguburnya kemarin atau gimana? Panji, aku menguburnya kemarin. Aku gali pakai kayu. Rido, oh pantesan. Ini bakalan sulit kita temukan kalau hanya dilihat pakai mata saja. Kamu nggak bikin penanda-penanda kek atau apa gitu, Panji? Panji, nggak pakai penanda. Karena aku takut ditemuin orang lain. Daniel, waduh jadi sulit nih. Sudah lebih dari 10 menit kami mencarinya, sampai tempat yang tadinya sangat rimbun dengan rumput ilalang menjadi lapak karena diinjak-injak kami. Coba kita gali pakai kayu aja. Daniel, nggak ada kayu di sekitar sini, Cok. Iya juga. Di sini nggak ada kayu. Iqbal, pakai sendok aja. Panji, terus kita makan pakai apa nanti kalau tangan kotor? Ya udah, biar aku cari kayu aja. Mungkin di sekitar pos 1 itu ada kayu. Rido, ya udah kita tunggu ya. Oke. Aku kemudian melepaskan tas dan berjalan sendiri ke atas menuju pos 1. Sambil berjalan aku melihat ke arah pos itu. Orang-orang di sana ternyata memperhatikan kami terus dari tadi. Sesampainya di sana,
Aku langsung mencari kayu di sekitaran pondok yang ada di pos 1 itu. Pada saat aku mencari kayu, tiba-tiba ada orang yang menyapaku. "Orang, cari apa, Mas?" Aku, "Ini cari kayu." Orang, "Oh, buat apa emang?" Aku, "Gak ada nih, buat kayu bakar aja." Orang, "Itu di bawah lagi cari apa ya?" Aku tidak berani menceritakan kepada orang itu kalau kita sedang mencari sesuatu yang berharga. Apalagi kalau dia tahu itu emas. Aku, "Oh itu, teman-teman saya lagi nyari kartu HP. Tadi jatuh. Di kartu itu ada nomor-nomor penting." Orang, "Oh begitu ya. Kirain lagi nyari harta karun, soalnya lama banget nyarinya, hehe." Aku, "Hehe, enggak kok. Masnya mau naik atau baru turun mendaki?" Orang, "Baru turun nih. Istirahat di pos 1 dulu. Masnya baru naik ya?" Aku, "Iya nih, baru naik." Orang, "Tapi kok datang dari arah sana? Memang ya ada jalan dari sana?" Aku, "Ada Mas, kami memutar sedikit tadi." Setelah kayu yang sepertinya kuat untuk menggali aku temukan, aku segera turun untuk membantu teman-teman. Aku, "Kalau begitu saya ke teman-teman dulu ya. Mau bantu cari kartu HP-nya yang hilang." Orang, "Oh, oke. Semoga cepat ketemu, Mas." Aku kemudian turun dan membawa 3 buah kayu yang cukup kuat. Aku, "Gimana? Ketemu nggak?" Daniel, "Belum nih." Aku, "Ya udah nih pakai kayu aja. Nih kayu Panji, coba kamu gali di tempat yang kamu ingat." Rido, "Coba gini aja caranya. Tanahnya ditusuk-tusuk pakai kayu. Kalau rasanya keras, berarti kan kena nesting itu." Panji, "Nah iya tuh." Panji, Rido, dan aku kemudian menusuk-nusuk tanah dengan kayu itu. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti suara Panji yang mengenai kayu milik Rido. Aku, Nah, itu apa dok? Sepertinya itu dia." Rido, "Ah iya, nggak salah lagi nih." Daniel, "Ya udah cepet gali." Rido langsung menggali tanah yang tadi terasa keras itu. Tidak begitu dalam, Rido menggali dengan kayu, sudah nampak plat aluminium. Ternyata itu memang benar sebuah panci nesting yang disembunyikan Panji. Kami semua senang akan hal itu. Keringat yang bercucuran dari badan terasa sejuk karena sebuah penemuan itu. Aku langsung mengangkatnya dari tanah dan membersihkan sedikit tanah yang menempel di sana. Tiba-tiba, apaan tuh bro? 2 orang ternyata sudah melihat kami dari tadi. Kami tidak menyadari kalau ada orang yang menyaksikan kegiatan kami itu. Kami semua kemudian memandang 2 orang itu yang merupakan teman dari pendaki yang beristirahat di pos 1 tadi. Rido, "Nggak ada kok mas, ini cuma bekal makanan." Pendaki, "Lah, makanan kok disembunyikan di tanah?" Aku, "Ya udah mas, kami harus cepat nih, biar kami bisa sampai bermalam di pos 3 nanti." Kataku agar kami tidak diwawancarai dan menimbulkan kecurigaan yang lebih. Rido, "Iya mas, maaf ya, kami pergi dulu." Pendaki, Iya, hati-hati kalian." Kami kemudian mengambil tas dan segera melanjutkan perjalanan tanpa menoleh lagi ke belakang. Nesting itu aku pegang erat-erat dengan tanganku karena itu merupakan kunci kehidupan kami. Kami berjalan melewati pos 1 itu, berlanjut menuju pos 2, sambil sesekali kami menoleh ke belakang ke arah para pendaki itu yang terus melihat ke arah kami. Sepertinya mereka sedikit curiga dengan aktivitas kami waktu itu. Setelah cukup jauh dari pos 1, kami kemudian berhenti karena sedikit kelelahan. Aku belum berani membuka nesting itu. Panji, "Buka aja maskernya ya. Capek cok, lagian udah nggak ada orang kan?" katanya sambil membuka masker.
Aku, jangan dibuka maskernya. Kita turunin aja sampai dagu. Kalau nanti ada yang lewat, kita kan bisa cepat-cepat naikkan lagi. Panji, ya udah. Kami kemudian menurunkan masker sampai dagu. Rido, coba kamu cek dulu isinya, Ron. Daniel, iya Ron, coba buka. Aku penasaran gimana rupa telur emas itu. Aku, oke, semoga aja masih aman. Aku kemudian membuka nesting itu dengan perlahan. Kami semua tidak mengedipkan mata, dan terlihat jelas telur emas itu yang dilapisi sebuah tisu. Telur itu lebih kecil dari telur ayam yang biasa dijual di pasar. Warna emasnya mengkilap. Pantas saja Panji langsung mengambilnya. Karena mungkin kalau itu dijual bisa membuat kita kaya. Daniel, wih, bagus banget ya. Tapi apa ini emas asli? Bisa pecah gak ya? Panji, pasti itu emas asli. Kalau gak asli, ngapain aku ambil kemarin? Lagian kemarin aku taruh di saku celana, tapi gak pecah-pecah kok. Kalau telur biasa kan pastinya pecah. Rido, iya juga ya, bisa gak pecah gitu. Ya udah, simpan lagi Ron. Aku takut ada orang yang lain. Seperti tadi, tidak ada yang menyadari kalau ada orang yang mengawasi kita. Untung aja kamu belum buka nestingnya, Ron. Iqbal, iya Cok, kalau dibuka pasti mereka bakalan pengen ambil. Aku kemudian menutup kembali nesting itu dan memasukkannya ke dalam tas ransel. Setelah itu, kami minum sedikit air mineral dan melanjutkan perjalanan. Aku melihat jam, sudah menunjukkan pukul 13.33 waktu Indonesia Tengah. Kami terus berjalan di cuaca yang panas itu, tetapi angin yang kencang membuat tarik panas kita sedikit berkurang. Hamparan rumput savana yang luas kecoklatan memanjakan mata kami. Sudah sekitar 30 menit kami berjalan, kami kembali berhenti sejenak untuk minum air. Di saat kami minum, dari atas terlihat beberapa pendaki yang turun. Cok, naikkan masker kalian cepat. Kami semua dengan cepat langsung menaikkan masker kain yang kami turunkan sampai dagu tadi. Para pendaki itu lewat di depan kami. Permisi mas, tetap semangat ya, kata beberapa pendaki itu. Siap mas, tetap semangat, kata kami membalas. Setelah mereka lewat dan cukup jauh, kami kembali menurunkan masker dan lanjut minum air putih. Setelah dirasa cukup meminumkan air putih, kami kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Tak lama kemudian, akhirnya kami sampai di pos 2. Ada beberapa pendaki yang sedang beristirahat di sana. Aku melihat jam di HP-ku menunjukkan pukul 16.10 waktu Indonesia Tengah. Kami kemudian ikut duduk beristirahat di sana sebentar sambil merokok. Setelah cukup lama, kami duduk beristirahat. Kami segera berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan agar kami bisa bermalam di pos 3. Di perjalanan menuju pos 3, kami sudah mulai masuk di kawasan hutan. Ternyata, di sana sudah ada pos peristirahatan yang dibangun dari kayu dan beratapan genteng. Di sana tidak ada pendaki yang beristirahat karena mungkin sudah gelap. Kami memutuskan untuk beristirahat sebentar di sana dan memakai jaket. Karena di malam hari sudah mulai dingin dan berkabut. Kami juga melepaskan masker dan memegang senter masing-masing sebagai penerangan. Aku, ini kan udah gelap, kita lepaskan saja maskernya. Lagian gak ada yang lihat kita kalau gelap begini. Panji, nah dari tadi kayak kita lepas. Rido, setelah ini kita jalan lagi ya, biar bisa segera bangun tenda di pos 3. Daniel, oke. Ron, coba kamu periksa telurnya, pastikan aman. Aku, oke, ini aku lagi ngecek, kataku sambil mencari jaket di tasku. Aku membuka nestingnya, masih aman. Rido,
Gimana Ron, aman kan? Aku, aman, tenang aja kalau aku yang bawa. Rido, ya udah, ayo jalan lagi. Kami kemudian kembali berjalan dengan Rido terdepan. Kemudian, Daniel, Iqbal, aku dan Panji paling belakang. Suara hewan-hewan malam terdengar meramaikan perjalanan kami di hutan itu. Kabut yang berada di hutan itu menambah suasana hutan menjadi sedikit menyeramkan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, kami melihat cahaya di depan kami. Sepertinya itu pendaki yang akan turun. Daniel, gimana nih? Kita pakai nggak maskernya? Ada orang tuh. Rido, nggak usah lah, muka kita juga nggak terlalu kelihatan kan? Daniel, ya udah deh, tapi aku sedikit khawatir. Aku, udah tenang aja Cok, itu juga sepertinya cuma 2 orang kok. Lihat aja senternya, cuma 2 yang nyala. Cahaya itu semakin mendekat, terlihat sudah wajahnya kalau itu adalah 2 orang pendaki laki-laki yang wajahnya cukup tua. Rido yang menjadi terdepan kemudian menyapa mereka. Rido, kok turunnya malam-malam mas? Pendaki itu hanya terdiam, tidak menoleh dan pandangannya hanya lurus ke depan. Sapaan Rido tidak dijawab juga. Daniel yang berada di belakang Rido juga menyapanya. Daniel, hati-hati mas. Pendaki itu tetap saja tidak melihat kita. Tatapannya tetap saja fokus ke depan seolah-olah kami tidak terlihat. Aku di situ sudah berpikir kalau itu bukan pendaki biasa, melainkan orang dari kampung gaib. Panji yang ada di belakangku menyapa kembali. Panji, mas, budek ya mas? Ditanya malah gak dijawab. Pendaki itu lagi-lagi tidak memperdulikan perkataan Panji dan kemudian berjalan melewati kita. Dengan perkataan Panji seperti itu, aku kemudian mendorong lengan Panji. Aku, kamu jangan ngomong aneh-aneh lagi Panji, kataku. Panji, bener kan mereka itu budek? Aku, kamu jaga perkataanmu, mungkin itu orang dari kampung gaib. Kamu jangan ngomong sembarangan. Panji, hah? Serius? Rido, udahlah ayo percepat jalannya, biar kita bisa istirahat. Aku udah capek nih, pengen tidur. Kalian emang gak capek? Mungkin kurang lebih sekitar jam 9 malam, kami akhirnya sampai di pos 3, tempat yang waktu itu membuatku merinding karena pernah terdengar suara kakek tua di sana. Di sana ada beberapa tenda yang sudah berdiri. Mungkin itu milik beberapa pendaki yang sedang istirahat di sana. Kami segera mencari lokasi yang strategis untuk membangun tenda. Tanah yang datar dan tidak miring menjadi tempat yang paling cocok untuk membangun sebuah tenda. Rido, nah, di sini cocok nih untuk membangun tenda. Panji, mana tendamu? Keluarin. Posisi yang dimaksud Rido itu memang dia paling ujung dari area camping di pos 3 itu. Tetapi ada satu tenda yang berdekatan dengan lokasi kami akan membangun tenda itu. Tenda-tenda yang lain berada di tengah-tengah area camping itu. Hanya tenda kami yang paling pinggir. Itu supaya kami kalau ingin buang air kecil bisa langsung ke belakang tenda, kata Rido. Panji, oke bentar ya, aku ambilkan dulu, kata Panji sambil mencari tenda di dalam tasnya. Aku, sekarang kita bagi tugas aja ya. 2 orang masak, 3 orang yang bangun tenda. Daniel, ya udah, biar aku aja yang bangun tenda sama Panji dan Iqbal. Kamu aja yang masak Ron sama Rido. Aku, oke lah. Kompor kamu mana Panji? Panji, ada nih, tapi kamu jangan salah goreng. Nanti kamu goreng telur itu lagi, haha. Aku, gila kamu, enggak lah. Di saat mereka membangun tenda dan aku memasak, ada seorang pendaki menyapa kami. Pendaki, baru sampai ya mas, kok malam banget? Rido, iya nih, kami berangkat pendakinya telat. Pendaki, oh gitu ya. Aku, iya mas, masnya baru naik atau turun?
Pendaki, saya baru naik. Aku, oh iya, berapa orang mas? Pendaki, saya cuma 2 orang aja mas. Aku, oh gitu, berani juga ya ternyata mendaki cuma berdua mas. Terus temannya yang satu lagi mana mas? Pendaki, hehe iya, udah biasa kok, itu lagi tidur. Saya sendirian aja yang bangun, gak bisa tidur soalnya, hehe. Rido, gak bisa tidur kenapa mas? Pendaki, gak tahu juga nih. Oh iya, besok kita berangkatnya barengan ya. Rido, boleh aja, tapi kami agak siang jalannya. Pendaki, kok gitu? Kenapa nggak pagi-pagi aja berangkatnya? Aku, iya nih sengaja aja. Soalnya kami jalannya santai aja mas, nggak terburu-buru. Kataku, sengaja bilang begitu karena kami tidak akan sampai puncak, melainkan hanya sampai di sebuah batu yang kami lewati waktu kami mendaki tahun 2006 itu. Pendaki, oh oke. Gak apa-apa ya saya gabung ngobrol di sini. Kalau masuk tenda gak ada teman ngobrol soalnya mas, hehe. Aku, iya gak apa-apa mas, santai aja. Pendaki, saya bantu bikin api unggun aja ya di sini, biar jadi penerangan. Rido, iya boleh tuh mas, biar lebih hangat juga. Pendaki, oke, saya cari kayu bakar dulu ya. Kami kemudian mengobrol di sana sambil memasak untuk makan malam dan pendaki itu membuat api unggun. Setelah Daniel, Panji dan Iqbal selesai membangun tenda, mereka kemudian memasukkan tas kami ke dalam tenda itu. Dia kemudian ikut duduk dan mengobrol bersama kami. Tak lama kemudian, makanan yang kami masak sudah matang. Aku, udah matang nih, ayo mas ikut makan. Pendaki, saya udah tadi mas, lanjut aja. Rido, waduh, makan lagi aja mas. Pendaki, saya sudah tadi, takut kekenyangan. Daniel, ya udah mas, rokok aja kalau gitu ya, nih. Kata Daniel menawarkan rokok kepada pendaki itu. Pendaki, aduh saya juga nggak ngerokok. Aku, tapi kami nggak enak mas, kalau masnya sendiri nggak makan. Pendaki, iya lanjut aja nggak apa-apa kok. Ya udah saya makan snack aja ya. Kalau gitu saya ambil dulu ya di tenda. Rido, oh oke mas. Pendaki itu kemudian pergi ke tendanya dan mengambil makanan ringan. Kami sambil makan memperhatikan dia. Tendanya yang kami lihat juga sudah lusuh dan robek-robek. Kemudian dia keluar dengan menggendong makanan ringan yang cukup banyak. Dia meletakkannya di tanah, tempat di depan kita yang makan. Posisinya emang agak jauh dari api unggun itu. Kami hanya terdiam melihatnya yang membawa begitu banyak makanan. Apa dia mendaki hanya membawa makanan ringan aja? Pendaki, ayo silahkan, saya punya banyak nih. Panji, aduh mas, banyak sekali. Itu mau mendaki atau jualan sih mas, haha. Pendaki, sengaja nih buat dibagi ke teman-teman yang di hutan, katanya. Kami kebingungan dengan perkataannya yang aneh itu. Pendaki, ayo silahkan mas. Aku, oh iya, ini kami lagi makan kok, kataku sambil makan. Kami kemudian menghabiskan makan malam ini. Selesai makan, kami mengalap piring dengan tisu. Setelah itu merokok dengan nikmatnya. Pendaki, ayo mas ini makan, katanya lagi menawarkan kami. Rido kemudian mencoba untuk mengambil makanan ringan itu. Rido, saya minta satu ya. Pendaki, oh iya, silakan mas, ambil aja. Kemudian dia membuka bungkusnya.
Aku ingin merekam video Rido yang sedang makan snack. HP aku ambil dari saku celana dan menghidupkan kamera dengan nyala lampu flash. Pada saat cahaya menerangi Rido, aku terkejut karena bungkus makanan ringan itu agak aneh. Doh, bentar dulu, kataku. Rido, kenapa cok? Jangan rekam-rekam ah. Aku memberikan kode kepada Rido untuk jangan memakan makanan itu. Rido kemudian mengerti. Aku kembali memberikan kode melalui pandangan mata untuk melihat bungkus dari snack itu. Rido kemudian melihat ke arah bungkus makanan itu. Ternyata bungkus makanan ringan itu tulisannya terbalik. Persis seperti makanan yang dijual di warung kampung gaib itu. Rido, lah kok gini ya? Pendaki, gini apanya mas? Iqbal, kenapa do? Kata Iqbal yang terkejut mendengar Rido yang tiba-tiba bilang begitu. Rido, kok tulisan di bungkus makanan ini terbalik? Panji, masa sih? Mana coba lihat? Katanya sambil mengambil snack itu dari tangan Rido. Pendaki, mungkin itu salah cetak. Panji, lah iya ya, hahaha, goblok banget yang bikin haha, kata Panji. Daniel, itu bukannya seperti makanan yang dijual kampung gaib itu ya? Aku, mana ada kayak gitu Nil? Iya bener, itu mungkin, itu salah cetak, kataku seketika memotong pembicaraan. Rido di sana juga sudah mulai mengerti yang dimaksud. Rido, udahlah Panji, kamu jangan ketawa. Panji, gimana gak ketawa? Lihat aja nih, goblok banget. Daniel langsung menepuk punggung Panji dengan cukup keras. Daniel, udahlah, kamu aja yang gak ngerti goblok, kata Daniel memberikan kode kepada Panji. Setelah Daniel berkata seperti itu, barulah Panji mengerti. Maklum saja, dia dan Rido tidak pernah melihat warung yang ada di kampung gaib itu. Pendaki, ini enak kok, makan aja mas, katanya menyuruh Panji. Panji, hehe, kebetulan saya udah kenyang ini mas. Aku, iya nih mas, kami semua sudah kenyang, kami tidur duluan ya, kataku. Pendaki, kok cepat banget mas, ini baru kita mau ngobrol banyak. Iqbal, besok aja ngobrolnya mas, kita semua sudah ngantuk nih. Panji, iya mas, ya udah saya masuk duluan ya, kata Panji. Sepertinya dia ketakutan dan ingin cepat-cepat masuk ke tenda. Pendaki, padahal saya mau bercerita tentang 5 pendaki yang hilang di gunung ini. Kami berempat terdiam mendengar perkataan orang itu. Iqbal, aduh besok aja ya mas. Kalau gitu saya duluan masuk ya. Iqbal kemudian masuk ke dalam tenda menyusul Panji yang sudah masuk duluan. Aku, iya mas, besok aja ya ceritanya. Pendaki, ya udah besok aja ya. Kami kemudian memadamkan api unggun itu dan segera masuk ke tenda. Tenda yang Panji bawa tidak muat untuk kita berlima. Pendaki, sepertinya tenda kalian gak muat tuh. Nginep di tenda saya aja yuk. Tenda saya isi 4 kok. Rido, aduh mas, terima kasih, tapi kami masih muat kok. Aku, gimana sih Panji? Kata kamu tenda yang kamu bawa untuk 5 orang, ini malah gak muat. Pendaki, udahlah di tenda saya aja mas. Aku, muat kok mas, tenang aja, kataku. Aku kemudian terpaksa tidur melintang dengan posisi di bawah kaki mereka berempat. Pendaki itu kemudian pergi juga dan masuk ke dalam tendanya. Kami akhirnya bisa terbebas darinya dan kemudian kami terlelap tidur.